وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, la tazulu, yang bisa menerangkan, yang menolong kita tatkala mulut kita pada hari itu ditutup, tidak bisa berbicara lagi, anggota badan kita bersaksi kepada Allah, ya Allah, si fulan ini dulu ketika hidup di dunia Masjid As-Sunnah Al-Mukarramah untuk belajar. Itu yang kita inginkan jamaah sekalian, bukan sebaliknya. Ketika mulut kita terkunci, tangan kita berbicara, ya Allah, si fulan ini dulu ketika hidup di dunia tak galak. Bicara bangkena sanging anu haram dan nadakai. Bicara tongi yang lainnya akan bersaksi atas diri kita. Nah, kita lanjutkan ihram. Pembahasan yang terakhir kemarin adalah apakah disyariatkan kedua tangan itu menghadap kiblat ketika diangkat ataukah tidak? Apa jawabannya kemarin? Disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Disyariatkan tangan kita menghadap kiblat ketika kita mengangkatnya. Nah, baik. Kemudian penulis kitab melanjutkan, wa kana yaj'aluhu ma hadwa mankibaihi. Ketika kedua tangan kita diangkat, keduanya itu sejajar dengan mankibnya. Apa itu mankib? Pundaknya, bahunya. Wa dzalika li hadiits Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma al-mutaqaddam dzikruhu. Sebagaimana hadits dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar yang telah berlalu pembahasannya. Apa isinya haditsnya Abdullah ibn Umar kemarin? Dibaca bukunya ikhwan ya. Ini supaya ada juga bekas-bekasnya kita belajar ya. Kata beliau, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Kata Abdullah ibn Umar, saya melihat Nabi kuciniki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu membuka salatnya dengan takbir, ucapan Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sampai menjadikan keduanya sejajar dengan mankibnya, dengan bahunya, dengan pundaknya. Ini dia haditsnya. Nah, wal muradu bihadwi mankibaihi an tuhadiya rahatahu mankibaihi kama fi asli sifatis shalah. Yang dimaksud dengan hadwi mankibaihi itu adalah menyelaraskan. Jadi tangan kita diselaraskan dengan pundak kita sebagaimana dalam kitab Sifat Shalah karyanya Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi diselaraskan dengan pundak kita jamaah sekalian. Baik. Wa taratan raf'uhuma hatta yuhadiya bihima udhunayhi. Dan terkadang juga diangkat kedua tangan kita itu selaras dengan udhunayhi. Apa artinya udhunayhi? Telinga kita. Jadi ada dua kemarin yang kita bahas, sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan telinga. Apa dalilnya? Wa dzalika li hadits Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan dari Malik ibn al-Huwairits, kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi.
Dahulu Nabi SAW ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai selaras sejajar dengan kedua telinganya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti ada berapa tata cara mengangkat tangan? Ada dua. Sejajar dengan mangkib, pundak atau bahu. Yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Kisah jirigana telinga jamaah, toli. Toli. Baik. Dalam hadis yang lainnya dari sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, kata Nabi atau kata Wa'il ibn Hujr, hatta hadata udhunaihi, sampai sejajar dengan dua telinganya. Bisa dipahami jamaah? Tidak terlalu lancar gini. Apa umama ki? Karena begitu miris. Baik. Wa jaa fi riwayatin ukhra, ada juga riwayat yang lainnya yang lebih gamblang menjelaskan tentang tangan itu diangkat dengan telinga. Nah, kata Wa'il ibn Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina iftataha as-salata hadat ibhamuhu syahmata udhunihi. Dalam riwayat yang lainnya dari Wa'il ibn Hujr, kata beliau, kucini kiriono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na angka kirua limanna ketika beliau membuka salat itu, apa istilahnya ini? Jempol bahasa Makassarana. Panjok yo ini Pak. Ini masuk Pak. Lumpuan. Andron 5. Nah. Iya. Beliau menjadikan andron 5 sejajar dengan syahmata udhunihi. Syahmata udhunihi maksudnya ini lemak yang menggantung di telinga, atau bahasa Makassarnya lekotoli ya, lekotoli. Berarti ini gini. Ya, sejajar dengan ininya. Sejajar. Berarti begini ya, sejajar. Hanya saja hadis ini kata para ulama dhaif, dilemahkan. Yang menunjukkan bahwasanya tidak mesti andron 5-nya sejajar dengan lekotolia. Yang penting sejajar dengan telinga. Yang penting telinga tak. Kenapa di sini didamahkan oleh para ulama? Kata penulis kitab, fihi inqita baina Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujr wa abihi. Ada sanadnya putus. Jadi dalam pembahasan hadis ada yang namanya sanad. Sanad itu silsilah. Mata rantai yang mengantarkan kepada isi hadis itu disebut sanad. Nahu yatakhayyaru bainahuma wala fadilata li ahadihima 'ala al-akhar. Imam Ahmad berpendapat beliau memilih dua-duanya langsung dan tidak melebihkan salah satu di antara keduanya. Artinya mau kita fal kullu sunnatun wa ilaihi mala katsirun min ulama'ina al-muhaqqiqin ka'ali al-Qari was-Sindi wal-Hanafi. Allah. Lanjut pembahasan berikutnya. Kata penulis kitab, apakah disyariatkan oleh para baik, dipahami ini ya? Atau sunnah? Kalau wajib berarti dosa kalau tidak mengangkat tangan. Kalau sunnah berarti boleh tidak angkat tangan. Misalnya ada apa? Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kita yang mengingkari bahwasanya Nabi itu tidak mengangkat tangan. Semuanya ulama, kebanyakan ulama mereka mengatakan sunnah mengangkat tangan. Datang kecuali dari perbuatannya Nabi. Nabi tidak pernah perintahkan, tapi Nabi lakukan saja. Sunnah saja mengangkat tangan itu di dalam sholat, karena Nabi tidak pernah lagi sebagaimana kamu melihat saya. Bukan menjelaskan hukum ini punnatina
'alal yusra. Pembahasan kita meletakkan tangan dalam riwayat Imam Al-Bukhari di atas tangan kiri di dalam salat. Nah, itu juga meletakkan